Halo sahabat trader, kembali lagi di channel pencinta bisnis. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu tentang apa itu supply dan demand. Langsung saja, pertama kita akan membahas tentang apa itu supply. Jadi kalau untuk supply adalah level harga di mana lebih banyak seller yang bersedia menjual dibanding buyer pada level harga tertentu. Nah, langsung saja kita lihat contoh daripada gambar, yaitu gambar supply. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar zona supply kalau kita zoom. Nah, jadi di sini kalau untuk supply itu ada dua macam. Ada supply yang letaknya ada di ujung swing harga, dan juga letaknya ada di tengah-tengah harga. Nah, yang mana kalau teman-teman lihat di suatu chart pergerakannya naik seperti ini, kemudian di atas swing harga, swing high-nya dia mengalami sideway, walaupun sideway-nya sedikit. Nah, ini dinamakan adalah area supply. Jadi kalau harga mengalami kenaikan, kemudian di area swing high-nya mengalami sideway. Nah, di sini disebutnya area supply base. Jadi di sini rally base drop atau disingkat dengan RBD. Rally base drop. Nah, yang kedua, jika teman-teman melihat di suatu charting ataupun chart, harga mengalami penurunan, kemudian dia mengalami suatu zona yang sideway. Zona yang sideway ini yang disebut dengan supply, kemudian drop atau disebut dengan drop base drop atau DBD. Nah, jadi area sini yang pertama, supply itu terbagi dua macam area. Supply, harga di bawah supply, posisinya harga di bawah, inilah area supply. Jadi letak supply-nya di atas swing, di tengah-tengah swing. Nah, ini namanya supply yang pertama. Terus letak supply yang kedua itu di tengah-tengah harga, sideway. Jadi ada dua, ada RBD, rally base drop, yang kedua ada DBD, drop base drop. Letak supply-nya yang pertama di ujung swing, yang kedua letaknya di tengah-tengah badan harga. Nah, kalau kita lihat pengaplikasian di chart-nya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kita sudah masuk ke chart. Kita lihat contoh daripada area supply yang di ujung. Teman-teman bisa lihat di area sini. Ini di ujung swing. Ini juga bisa dikatakan sebagai area base. Teman-teman bisa lihat ini bisa dikatakan area base. Cuma kalau untuk area base-nya ini bukan kategori supply karena harganya di atas daripada area base. Ini bukan dinamakan supply, melainkan ini dinamakan demand. Di sini kita melihat contoh daripada supply. Supply yang ada di atas swing. Nah, teman-teman bisa lihat di area sini. Ini salah satu contoh daripada supply. Kita buat tanda lagi. Nah, ini salah satu contoh daripada supply di ujung swing. Ini supply rally base drop. Supply-nya di ujung swing. Kita cari lagi contoh supply yang di ujung swing. Ini juga supply yang ada di ujung swing, teman-teman bisa lihat. Contoh supply di ujung swing. Kalau kita cari lagi yang lain, ini juga supply, jadi letak supply-nya yaitu di ujung swing. Teman-teman cara melihat itu supply atau bukan, teman-teman perhatikan di ujung swing-nya ada sedikit sideway. Disinilah yang disebut dengan area supply. Nah, jadi harganya di bawah area supply, ini disebutnya area supply. Nah, terus untuk contoh supply yang kedua yaitu
kita kembali lagi ke gambarnya. Nah, contoh supply yang kedua yaitu ketika harga mengalami drop dan dia membuat suatu area sideway kemudian drop, disinilah area supply-nya. Jadi kita lihat contoh yang kedua, kita kembali lagi ke chartnya. Nah teman-teman, kita kembali lagi ke chart, kita melihat contoh daripada DBD ataupun drop, base drop. Teman-teman bisa lihat di area sini, nih, ketika harga mengalami drop, kemudian dia membentuk suatu pergerakan harga yang sideway dan kemudian melanjutkan drop. Nah area sini kita sebutnya adalah DBD ataupun drop, base drop kalau kita beri tanda. Nah area sini adalah area drop, base drop, ini yang dimaksud dengan area drop, base drop. Jadi kesimpulannya untuk area supply ini terbagi atas dua macam bentuknya. Dia ada di tengah-tengah harga seperti ini, drop, base drop, dan ada di ujung swing, tentunya swing high. Bentuknya seperti ini, sedikit sideway, ini disebutnya area supply. Nah lanjut ke penjelasan yang kedua, apa itu demand. Nah yang mana demand adalah level harga di mana lebih banyak buyer yang bersedia membeli dibanding seller pada level harga tertentu. Nah untuk contoh daripada gambar demand ini, kita masuk ke gambar. Nah di sini kita sudah masuk contoh gambar daripada area demand. Teman-teman bisa lihat demand juga terbagi atas dua macam pergerakannya. Ada demand yang di ujung swing dan juga ada demand di tengah-tengah pergerakan harga. Nah contoh kalau demand di ujung swing, ketika harga mengalami drop kemudian dia membentuk area sideway atau disebut dengan base, dan harga melanjutkan kembali kenaikan atau disebut dengan rally. Jadi drop, base, rally atau disingkat dengan DBR. Ini contoh demand yang pertama. Dan contoh demand yang kedua yaitu ketika harga mengalami kenaikan, rally, kemudian dia membentuk suatu sideway di harga, membentuk base, kemudian dia melanjutkan kenaikan lagi sehingga disebut dengan rally. Jadi rally, base, rally atau disingkat dengan RBR. Nah ini contoh daripada dua pergerakan demand. Terus kita langsung melihat contoh daripada pengaplikasiannya di chart. Nah di sini kita sudah masuk ke charting. Kita akan melihat contoh daripada pergerakan demand yang ada di ujung swing harga. Teman-teman bisa lihat di area sini, ini ada swing low. Nah di sini contoh daripada demand yang berada di ujung swing low. Ini bisa disebut sebagai demand. Teman-teman bisa lihat ini contoh demand yang pertama, demand yang letaknya berada di ujung swing. Ini juga bisa dibilang demand, area demand letaknya di ujung swing. Ini adalah contoh salah satu daripada demand. Jadi ingat kalau demand itu harganya di atas demand, itu disebut dengan area demand bagian bawah. Nah kemudian contoh daripada demand yang kedua yaitu demand berada di tengah-tengah harga. Kalau kita lihat, kita cari contoh demand-nya. Nah di sini teman-teman bisa perhatikan pergerakan harga yang di sini. Nah ketika harga mengalami kenaikan, kita anggap harganya sudah mengalami kenaikan seperti ini. Nah area sini ini bisa juga disebut dengan area demand. Teman-teman bisa perhatikan letaknya di sini. Nah ini contoh daripada demand. Demand yang pergerakan yang kedua yaitu rally, base, rally. Terus kita kalau cari contoh lagi yang lain, contoh daripada demandnya. Nah ini juga bisa dikatakan demand di area sini. Jadi cukup simpel teman-teman, hanya mencari pergerakan harga yang naik dan mengalami sideway, itu disebut dengan area demand. Ini area demand-nya naik, harga berada di sini. Tetapi ketika harga menembus area demand ini, maka demand ini akan berubah menjadi supply, bukan lagi demand, karena harganya sudah berada di bawah. Jadi seperti itu. Ini contoh daripada demand.
Dan perlu teman-teman ketahui juga, sebetulnya untuk supply dan demand itu sama dengan support dan resistance. Cuma yang membedakan, kalau untuk support dan resistance itu dominan dia berada di ujung swing, seperti di ujung swing low atau swing high, swing low. Ini bisa dikatakan sebagai support dan resistance. Bedanya kalau demand itu dia suatu pergerakan harga yang sideways, itu dikatakan sebagai demand ataupun supply, demand. Tapi sejatinya sama-sama area yang bisa menghambat pergerakan harga ataupun area yang bisa membalikan pergerakan harga. Contohnya dari uptrend bisa berbalik menjadi downtrend, begitu juga sebaliknya. Jadi seperti itu. Sebetulnya support dan resistance, supply dan demand itu sebetulnya sama. Hanya saja letak daripada pergerakannya sedikit berbeda. Dan perlu teman-teman perhatikan juga, selain teman-teman tahu apa itu supply dan demand, teman-teman harus juga menguasai, harus tahu apa yang dimaksud dengan press zone area ataupun area yang masih press. Area zona supply ataupun demand yang masih press. Nah, jadi kalau untuk pengertian daripada zona yang masih press untuk supply and demand, yaitu area supply atau demand yang tidak pernah disentuh oleh price ataupun harga, baik itu disentuh oleh body candle ataupun hanya sekedar shadownya saja. Nah, ini contoh gambar daripada area press zone ataupun area yang masih press. Ini area supply yang masih press, tapi kalau untuk demand itu hanya posisinya yang terbalik, harganya berada di atas dan area zone-nya berada di bawah, itu disebut demand. Di sini contoh daripada area press untuk supply. Nah, jadi suatu area supply ataupun demand yang valid dikatakan area press, yaitu area sebelumnya belum pernah disenggol oleh yang namanya candlestick, baik bodinya ataupun hanya shadownya saja. Nah, teman-teman bisa lihat ini area yang bisa dikatakan area supply yang press, sebelumnya belum pernah disenggol sama candlestick yang ada di bawah sini. Nah, jadi seperti itu contoh gambar daripada area supply ataupun demand yang masih press. Jadi contoh kita lihat area supply atau demand yang press, teman-teman bisa lihat di area sini. Area sini adalah area demand yang masih press. Kenapa bisa dikatakan demand yang masih press? Karena di area sini harga belum menyentuh sama sekali. Kan harganya masih berada di area sini, di atas demand. Ini masih valid dikatakan sebagai area demand yang press. Jadi ketika harga mengalami penurunan seperti ini, nah baik dia melakukan penurunan hanya disenggol sama shadownya yang panjang seperti ini saja, ini sudah tidak valid lagi dikatakan sebagai area demand yang press. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan area supply ataupun demand yang masih press. Ini untuk contoh daripada demand. Kalau untuk supply juga begitu sebaliknya. Kalau untuk supply posisinya harga sedang uptrend. Contoh, saya kasih contoh untuk area supply yang masih press. Tadi contoh daripada demand, ini contoh daripada supply. Teman-teman bisa lihat di area sini. Kalau kita lihat, nah teman-teman bisa lihat di area sini, ini area supply-nya masih press. Kenapa saya bilang masih press? Karena sebelumnya pergerakan harga belum ada yang sempat menyenggol di area sini. Ini bisa valid dikatakan area supply yang masih press. Nah, terus yang perlu teman-teman ketahui juga yaitu apa yang dimaksud dengan non-press zone ataupun area supply ataupun demand yang sudah tidak valid lagi ataupun sudah tidak press lagi.
yaitu suatu area supply atau demand yang telah disentuh oleh price ataupun harga, baik itu disentuh oleh body candle-nya saja ataupun hanya sekedar shadow-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada gambar suatu charting. Di sini contoh suatu area supply ataupun demand yang sudah tidak price lagi. Teman-teman bisa lihat di area sini, ini terdapat area sini kalau kita zoom, terdapat area supply dan di sini sempat disenggol sama hanya shadow-nya saja. Nah, kalau sudah disenggol seperti ini sudah tidak valid lagi dikatakan area supply yang masih price karena sebelumnya sudah pernah disenggol. Nah, kalau kita lihat contoh yang ini juga area supply-nya sudah tidak price lagi karena ketika harga mengalami penurunan dan sempat naik, ini sudah sempat disenggol sama ujung daripada shadow-nya. Nah, untuk contoh daripada demand yang sudah tidak price lagi, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada area demand karena ada sedikit sideways di sini. Nah, ini sudah tidak price lagi, dikatakan area demand karena di sini sudah sempat disenggol sama candlestick yang ada di sini walaupun hanya shadow-nya saja. Nah, di sini juga ada contohnya. Contoh daripada demand yang sudah tidak price lagi. Nah, jadi contohnya seperti itu. Untuk contoh daripada area supply ataupun demand yang sudah tidak price lagi. Nah, di sini kita lihat contoh daripada zona area supply ataupun demand yang sudah tidak price lagi. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini contohnya. Ini ada area supply sebetulnya. Sorry, kita kasih contoh yang lebih gampang. Di sini. Nah, ini yang lebih gampangnya. Teman-teman bisa perhatikan sebetulnya ini ada area demand. Tapi ketika harga mengalami kenaikan dan ini sudah disenggol sama shadow-nya, ini sudah disenggol sama candlestick yang pergerakan di area sini, ini sudah tidak valid lagi dikatakan sebagai area demand yang price karena sebelumnya sudah sempat disenggol. Jadi ini sudah tidak berlaku lagi. Kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini juga ada. Teman-teman bisa lihat tadi contoh daripada demand, di sini kita lihat contoh daripada supply. Di sini ada area supply. Ini area supply di sini dikatakan sudah tidak valid lagi karena di area sini ini sudah disenggol sama pergerakan harga. Makanya ini sudah tidak valid lagi dikatakan sebagai zona price supply and demand. Nah, jadi seperti itu. Nah, fungsi daripada supply and demand yaitu teman-teman bisa menggunakan supply and demand ini sebagai titik entry. Contohnya seperti ini. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana cara kita menggunakan teknik supply and demand? Caranya yaitu, contoh pergerakan harga sedang mengalami uptrend, kita cari letak daripada zona yang sideways. Karena zona yang sideways itu disebut adalah area base ataupun area supply and demand. Nah, ini kan ada area sedikit sideways kalau teman-teman lihat. Nah, jadi kita bisa entry di area yang ada sideways-nya karena di area di sini, area sideways ini banyak mengandung pending order institusi besar. Biasanya apabila harga menyenggol ataupun menyentuh di area sini, dia akan berbalik arah. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan area supply and demand ini sebagai titik entry. Nah, perlu teman-teman ketahui juga area supply and demand yang bagus itu area yang pertama adalah area yang belum pernah disenggol sama candlestick, itu yang pertama. Yang kedua, area tersebut sideways-nya sangat banyak. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di area sini terdapat sideways. Sideways seperti ini kita sebutnya adalah area supply karena berada di atas. Ini area supply. Ingat, kalau untuk area supply itu berada di area atas. Kalau untuk demand itu berada di bagian bawah. Semuanya terbagi atas dua.
Nah, teman-teman bisa lihat di area yang di sini. Nah, ini sebetulnya sebelumnya area ini adalah area press, area yang masih bagus untuk supply. Dan harga mengalami penurunan. Jadi ketika harga menyentuh di area sini, di area supply sini, tiba-tiba harga melanjutkan penurunan yang sangat signifikan. Nah, disinilah menunjukkan ini ada area supply yang sangat bagus karena di dalamnya mengandung banyak area sideway. Nah, jadi kesimpulannya juga kalau untuk area supply dan demand itu area yang sideway yang di dalamnya terkandung pending order institusi-institusi besar. Jadi semakin banyak sideway-nya, maka area tersebut semakin bagus. Nah, jadi contoh seperti itu untuk area supply dan demand-nya. Dan prinsip daripada supply dan demand itu sama seperti support dan resistance. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat gambar di sini, ini kita anggap adalah area supply dan demand. Jadi kalau seandainya harga bergerak di bawah, harganya bergerak di bawah ke atas, ini dinamakan area supply. Namun ketika harga bergerak dari atas ke bawah, berarti ini kita namakan adalah area demand. Nah, pertama kita contoh area supply. Jadi harga bergerak dari bawah ke atas, nah menuju area supply. Jadi kemungkinannya hanya ada dua, yaitu apabila harga berhasil membreakout ataupun menembus area supply, maka otomatis dia akan mengejar area supply berikutnya. Namun apabila harga tidak mampu menembus kekuatan daripada supply, otomatis harga akan berbalik arah. Jadi kemungkinannya hanya ada dua, berbalik arah atau dia mampu menembus area supply, retrace, dan dia akan mental lagi menembus area supply berikutnya, kemudian dia retrace lagi dan menembus area supply berikutnya, begitu juga seterusnya. Dan untuk contoh daripada area demand, jadi kalau harga bergerak dari atas, ini kita sebutnya area demand seperti ini. Nah, jadi ketika harga mengalami penurunan seperti ini, nah ini yang terjadi hanya ada dua pilihan, yaitu harga berhasil membreakout area demand atau harga akan berbalik arah. Seandainya harga berbalik arah, maka dia akan berbalik arah, tidak mampu menembus area demand. Namun apabila harga berhasil menembus area demand seperti ini, menembus area demand, otomatis dia akan retest, dia akan pullback, dan akan menembus area demand selanjutnya. Begitu juga seterusnya. Jadi sebetulnya yang menggerakkan harga ini adalah kekuatan antara supply dan demand, kekuatan antara buyer dan seller. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling menguasai pasar. Jadi yang terlibat antara supply dan demand ini yaitu institusi-institusi besar dan juga kita selaku trader. Jadi seperti itu. Dan kesimpulan simpelnya, supply dan demand itu sama dengan support dan resistance. Hanya saja bentuknya sedikit berbeda. Kalau untuk supply dan demand dia bentuknya seperti sideways, tapi kalau support dan resistance dia bentuknya, letaknya dia di ujung-ujung swing, dan swing yang berbaris lebih dari 3 swing itu bisa dikatakan support ataupun resistance yang sangat kuat. Tetapi pada intinya dia adalah sama-sama area yang bisa membalikan pergerakan harga. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke teman-teman semua, cukup sekian penjelasan video kali ini tentang apa itu supply dan demand. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya.